Guys, siapa sih yang nggak mau berkunjung ke Machu Picchu? Salah satu keajaiban dunia yang harus masuk bucket list kamu nih. Nah, untuk menuju ke sana, kita harus terbang ke negara Peru. Dan kota yang harus kalian kunjungi pertama kali di Peru adalah kota Cusco. Tahu nggak sih kenapa harus kota Cusco? Karena guys, negara Peru yang terletak di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut membuat para turis harus beradaptasi menyesuaikan pernapasan terlebih dahulu. Minimal sih 2 harian lah. Kalau enggak, efeknya bisa fatal nih. Terjadi sesak nafas dan parahnya lagi, pingsan. Duh, nggak mau kan lagi liburan sakit? Bayangin guys, puncak Gunung Merapi aja tingginya hanya 2.930 meter. Hahaha. Tahu nggak hewan ini namanya apa? Yap, lama. Hewan ini masih satu keluarga sama kamelit alias unta. Meski bersaudara, unta dan lama punya habitat yang berbeda. Kalau unta hidup di padang pasir yang kering dan tandus, kalau lama sih sukanya daerah pegunungan yang adem dengan cuaca yang dingin. Gak heran, di daerah pegunungan seperti di sini, kalian bisa dengan mudah menemukan lama. Mungkin kalau di Indonesia, semacam lihat sapi di mana-mana ya guys. Hahaha. Guys, salah satu alasan terkenalnya lama di sini adalah besarnya jumlah populasi. Diperkirakan terdapat lebih dari 7 juta ekor lama di seluruh Amerika Selatan. By the way, keluarganya unta yang tinggal di pegunungan Andes ini gak cuma lama doang guys. Ada 7 spesies lain lagi. Salah satu diantaranya adalah alpaka. Jadi di tempat ini tidak hanya ada lama saja, tapi ada 4 jenis binatang yang berasal dari keluarga unta. Nah, yang tidak ada matanya ini, matanya tertutup oleh rambut-rambutnya adalah alpaka baby. Lama, alpaka, vicuña, dan guanaco adalah jenis yang banyak ditemui di Peru dan negara Amerika Selatan lainnya. Binatang ini termasuk spesies hewan peliharaan tertua di dunia loh. Ribuan tahun lalu, suku asli di sini memeliharanya untuk berbagai tujuan yang masih digunakan hingga sekarang. Salah satunya adalah menjadikan bulunya sebagai benang wol. Kebetulan saya bertemu dengan Moises. Dia mengajarkan saya cara membuat benang wol dari bulu bayi nuka. Ini katanya adalah benang wol yang paling lembut di seluruh dunia. Tapi ngeliatnya sih gampang, kalau ngelakuin sendiri tuh susah banget. Bayi nuka merupakan bahasa Quechua-nya vicuña. Tinggal di daerah pegunungan yang bersuhu rendah, membuat kebutuhan pakaian hangat sangat tinggi. Untuk itu, Moises dan warga setempat sering memanfaatkan bulu vicuña. Nah, ini benang wol yang sudah jadi, tapi butuh 1 bulan untuk membuat benang wol seperti ini. Dan membutuhkan 3 ekor bayi nuka untuk bisa menjadikannya seperti ini. Harga pakaian dari bulu vicuña dipatok sangat tinggi karena 1 ekornya hanya bisa menghasilkan wol seberat 0,5 kg saja per tahun. Tapi tentunya kualitas, kelembutan, dan kehangatan bulunya nggak usah diragukan lagi guys. Guys, sementara bulunya dijadikan pakaian, daging lama dan jenis kamelit lainnya biasa dijadikan makanan. Dagingnya terkenal enak banget loh. Pokoknya kalau di Indonesia, lama itu ibarat domba atau kambing gitu deh. Dari mulai kulit sampai dagingnya kepake semua guys. Hahaha. Di Indonesia, lama dan teman-temannya cuma bisa dilihat di kebun binatang aja guys. Jadi kalau mau lihat lama di habitat aslinya, cus nabung dan berangkat ke Peru. Guys, ada pepatah mengatakan cara yang cepat mengetahui watak masyarakat daerah yang baru dikunjungi adalah pergi ke pasar tradisionalnya. Karena di pasarlah semua jenis dan interaksi manusia terjadi. Yuk, kita ikuti perjalanan Kak Dinda menjelajah kota Cusco. Kali ini Ibrahim mengajak saya ke Pasar San Pedro, salah satu pasar paling penting yang ada di kota Cusco dan pasar yang khas yang ada di kota Cusco ini. Karena di dalamnya kita bisa melihat berbagai barang tradisional yang dijajakan dan juga katanya di dalam kita bisa melihat
berbagai barang yang disediakan untuk keperluan masyarakat Inka untuk beribadah. Selamat. Guys, tahu nggak sih, kota Cusco terkenal sebagai kota kelahiran Raja Inka. Bangsa Inka sendiri adalah nenek moyangnya orang-orang Peru dan beberapa negara di Amerika Selatan. Banyak banget kepercayaan yang diturunkan dari orang-orang Inka. Salah satunya adalah praktek syaman. Syaman itu sejenis paranormal guys, yang bisa meramal masa depan dan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Shh, tahu nggak sih, Peru menjadi negara dengan syaman terbanyak kedua setelah India. Saking umumnya, kalian bisa menemukan berbagai jenis barang yang digunakan untuk meramal. Dan pusatnya ada di pasar ini guys. Letaknya yang ada di pusat sejarah Cusco membuat pasar San Pedro nggak hanya sebagai tempat belanja kebutuhan warga, tapi juga jadi destinasi menarik para wisatawan. Nah, di dalamnya ada beberapa toko yang nggak biasa. Kalau dilihat sekilas sih, nggak ada perbedaan mencolok. Tapi kalau diperhatiin lagi, barang yang dijual nggak hanya sekedar obat-obatan herbal. Menarik sih, tapi lama-lama creepy ya guys. Hahaha. As you know aja nih, Peru emang terkenal banget dengan barang-barang mistisnya. Kaktus ini namanya adalah San Pedro. Jadi orang-orang Inka pada zaman dulu sering mengkonsumsi cairan yang terdapat di dalam kaktus ini untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga untuk melihat masa depan. Yap, seperti nama pasarnya guys. San Pedro ini adalah keluarga kaktus yang banyak tumbuh di pegunungan Andes. Kaktus jenis ini mengandung zat yang namanya psychoactive alkaloids yang bisa menimbulkan efek halusinasi. Makanya kebanyakan minum ini bisa bikin halu parah guys. Guys, alhamdulillah, nggak kerasa udah beberapa minggu kita menjalani ibadah puasa. Udah mulai kecium nih aroma-aroma lebaran. Salah satu tradisi pas lebaran, biasanya saling mengirimkan bingkisan atau parcel kepada kerabat atau orang terdekat. Nah, spesial untuk tahun 2020 ini ada kejadian khusus guys. Yap, gara-gara ancaman pandemi COVID-19, kita semua sementara harus di rumah aja dan nggak boleh mudik dulu ke kampung halaman. Tapi jangan sedih, hari ini ada dua sahabat, Kak Sarah dan Kak Caroline, yang akan memberikan info menarik nih seputar parcel lebaran kekinian. Halo pemirsa, tahu nggak sih? Saya Sarah, selamat datang di workshop Giftologi. Lebaran kali ini memang sedikit berbeda ya, karena pandemi ini memang kita harus di rumah saja. Tapi di rumah saja bukan berarti kita tetap tidak boleh memberikan parcel kepada teman, sahabat, bahkan gebetan kita juga. Jadi memang parcelnya pun juga akan sedikit berbeda kali ini. Kita akan membuat parcel kekinian. Mau tahu gimana caranya? Ayo kita simak pembuatan parcel. Sebagai pengusaha hampers dan parcel, Kak Sarah harus kreatif melihat kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Salah satunya adalah menciptakan parcel dan hampers dengan tambahan isian yang unik. Oke, jadi cara pembuatan parcel adalah pertama, kita harus menyiapkan semua barang-barangnya dulu. Dari barang-barang isinya sampai barang-barang hiasannya. Seperti contohnya, kali ini kita akan membuat parcel giftologi yang namanya Aisyah. Isinya ada frame, ada kue kering, karena setiap lebaran harus ada nastar ya. Tapi kali ini bedanya kita ada hand sanitizer dan juga ada hand wash. Karena jangan lupa cuci tangan ya, itu menjaga kesehatan. Tahu nggak sih guys, parcel dalam bahasa Inggris punya arti sesuatu yang dibungkus kertas dan dikirim menggunakan pos. Biasanya ini ditujukan untuk sebuah paket yang biasanya dibungkus kertas.
Sedangkan hamper merupakan sebutan untuk keranjang anyaman, biasanya berukuran besar dan digunakan untuk mengangkut barang atau makanan. Bahkan di Amerika Utara, istilah hamper digunakan untuk menyebut keranjang rumah tangga. Misalkan, keranjang untuk baju kotor atau keranjang tempat menyimpan alat kebersihan. Nah, di Indonesia, pengertian ini mengalami pergeseran makna. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan tujuan keduanya sama, buat menyambung tali silaturahmi dan menjalin keakraban dengan orang terdekat kita. Nah, seperti Kak Sarah bilang, isi parsel lebaran tahun ini emang mengikuti kondisi di tanah air. Gak heran deh, akhirnya tercetus ide untuk membuat paket unik dengan tema Stay at Home. Nah, ini contoh salah satu parcel kekinian kami, judulnya parcel Stay at Home. Kami memakai produk-produk lokal karena kita sesama bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan pandemi. Kalau kita bisa pakai produk lokal, kenapa tidak ya kan? Contohnya di sini ada jamu, hand sanitizer, masker, imbus, dan yang lucu ada sabun temanya kolak loh. Wow, kece badai ya guys. Sengaja tuh, semua produk-produk yang digunakan berasal dari industri lokal yang ada dari Surabaya sampai Jawa Tengah. Bahkan keranjang anyaman didatangkan khusus dari Lombok. Detail paket dengan tema Stay at Home ini menyertakan juga gambar himbauan selama pandemi seperti jangan mudik, jaga social distancing, atau video call sama keluarga. Parsel-parsel buat lebaran kali ini temanya Thematic Dynamic Hampers dengan 6 tema lebaran serta 2 tema Stay at Home. Semua ada ciri warna-warni pastel serta kartu dengan grafis gambar ceria. Untuk harganya sendiri berkisar dari Rp485.000 hingga Rp2.500.000. Tergantung isian serta besarnya parsel. Oh iya, kalau kalian ingin membuat parsel sesuai keinginan pribadi alias custom, boleh juga loh. Usaha yang sudah berjalan sejak 2 tahun lalu ini dijual melalui beberapa toko online serta media sosial. Jadi nggak heran deh, setiap produk yang ditawarkan pasti akan difoto dahulu secara detail, biar para konsumen bisa lebih bebas memilih produk yang diinginkan. Jadi gimana guys? Udah nentuin dong mau kirim parcel ke siapa? Kak Aryo sama Gengki nggak nolak kok kalau dikirimin biar makin akrab gitu. Hahaha. Hai guys, balik lagi bareng sama gue Aryo Astunggoro yang merupakan bukan chef, walaupun orang suka bilangnya chef karena masakin macam-macam. Kita hari ini mau masak ayam kecap santan kering, masakan yang biasa dimasak di rumah. Jadi kan dalam masa karantina seperti ini kan kita emang nggak boleh kemana-mana. Aku tuh kangen banget sama makanan-makanan yang biasa dibikin di rumah. Apalagi mamaku tuh kan juga masak ya. Sekali masak, wah gila, 4-5 orang kadang-kadang pingsan. Saking enaknya. Nah kali ini aku mau mencoba untuk membuat ayam yang sama. Jadi supaya rasanya di rumah sini tuh sama kayak rumah yang ada di Bandung gitu ya kan. Bisa banget. Keep smile ya guys. Udah bukan waktunya lagi meratap, mewek, ngeluh ono ini karena nggak bisa mudik. Bukan cuma kalian aja kok yang ngerasain. Kak Aryo juga nggak bisa mudik nih. Begitupun semua yang jauh dari kampung halaman juga ngerasain hal yang sama. Daripada sedih-sedihan, gimana kalau kita ikutan Kak Aryo masak? Ini resep rumahan Kak Aryo dari kecil loh guys. Ayam kecap santan kering merupakan satu buah menu yang mengkombinasikan daging ayam dengan sejumlah bumbu dan rempah. Siraman kecap manis dengan baluran santan kental dijamin bikin nagih. Untuk bahan-bahannya mudah didapatkan kok. Silahkan dicatat nih biar nggak lupa. Terdiri dari daging ayam, cabai halus, bumbu kuning, kecap manis, saus tiram, santan, dan pelengkap lainnya guys. Pertama, iris bawang merah dan bawang putih. Tambahkan bawang bombay untuk membuat rasa masakan semakin nikmat. Nah ini kita tumis dulu sampai berubah warna agak kecoklatan dan udah mulai harum. Penumisan irisan bawang terus dilakukan hingga harum ya guys. Kalau sudah, masukkan bumbu kuning. Bumbu kuning merupakan olahan rempah
yang terdiri dari lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, dan lainnya. Nah, ini juga yang kalau saya suka banget masak dari makanan Indonesia. Masakan Indonesia tuh biasanya dia kaya banget akan bumbu dan rempah-rempah. Kayak contohnya sih bumbu kuning ini. Untuk bisa mendapatkan bumbu kuning ini, banyak terdapat di pasar-pasar tradisional guys. Biar masak kalian makin mudah. Aduk terus tumisan bumbu hingga harum ya guys. Dan pastikan semua irisan bawang layu. Biar bumbu nggak hangus, pastikan masak di api yang sedang. Nah, ini juga salah satu kelebihannya dari masakan Indonesia. Biasanya masakan Indonesia itu selain pakai bumbu-bumbu yang kuat gitu ya, atau rempah-rempahan, dia juga pakai bumbu cabai kayak gini yang sebenarnya ini tuh kaya akan vitamin C. Jadi makanannya sehat. Nah, setelah kayak gini, udah mulai harumnya keluar, kita masukin ayamnya. Nah, kenapa saya pilihnya paha ayam? Karena biasanya di paha ayam tuh dagingnya lebih juicy. Jadi kalau misalnya dimasak, menyerap ke dalamnya tuh lebih enak banget. Proses menumis dilakukan hingga 3 menit, diamkan hingga daging ayam setengah matang. Oke, setelah ini, setelah udah mulai harum lagi, kita masukin santannya. Dari harumnya sudah mulai enak banget nih, kecium. Aduk terus selama 5 menit hingga kuah santan menyusut dan menjadi kental. Pastikan juga daging ayam matang sempurna. Terakhir, angkat dan sajikan. Gimana guys? So easy kan? Nah, ini dia udah jadi. Ayam kecap santan kering. Ini dari harum dan juga tampilannya sudah mirip banget kayak yang di rumah. Tapi urusan rasa, ya mudah-mudahan mirip juga sih. Jadi sebenarnya bisa jadi salah satu alternatif juga kalau misalnya kita kangen sama orang tua yang misalnya kita tinggalnya jauh, atau mungkin kangen sama restoran favorit gitu ya, makanan-makanannya. Silahkan dicoba di rumah aja. Contohnya kayak yang satu ini. Sedap ya. Mudah-mudahan sih bisa kayak menyembuhkan rasa kekangenan yang kita rasakan sekarang. Termasuk saya, karena kangen banget sama mama, jadi bikin masakan yang sama. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nyicip makanannya. Jangan lupa tapi tonton terus Tahu Nggak Sih setiap hari Senin sampai Jumat jam 1:30 siang. Udah, makan dulu. Yuk. Pak Ustadz, saya Sela. Saya mau nanya nih, ada kasus seseorang yang puasanya getol banget, tapi doi kagak pernah sholat Pak Ustadz. Puasanya sah gak ya? Kira-kira puasa dulu atau sholat dulu nih? Yang pertama, sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab nanti di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu alaihimul abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya amal yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi Muhammad SAW, dengan sengaja, maka hukumnya adalah murtad. Artinya dia keluar dari Islam. Man tarakas sholah muta'ammidan fahuwa kafir. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat secara sengaja, maka hukumnya adalah dia murtad. Dia berpuasa tapi dia tidak sholat, dengan sengaja dia meninggalkan sholat, artinya dia bertele-tele menyepelekan sholat, maka hukum dari puasanya tersebut adalah batal atau tidak sah. Mengapa? Karena menurut para ulama, orang yang puasa tapi tidak sholat, dia meninggalkan secara sengaja, hukumnya dia telah keluar dari Islam, maka batallah puasanya.